Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Jumpa lagi dengan kita tentunya di channel Berkreativitas Tanaman dan Berkebunan. Apapun di sini kita bahas, tapi di tahap awal sekarang ini kita akan bahas dulu tentang tanaman sawit. Jadi di saat ini saya ingin menunjukkan suatu arti dari pembuangan buah dompet yang pertama kali di saat buah mulai nongol pada tanaman masih kecil gitu. Jadi gunanya adalah untuk pembesar umbi atau memperbesar buah pada tanaman tersebut. Jadi kita akan tunjukin buat sahabat supaya sahabat tahu dan pahami arti yang sebenarnya gitu. Maksud dari tujuan untuk membuang buah itu apa gitu. Jadi contohnya ada di sini. Kita akan mengumpul bahan-bahan atau buktinya secara terperinci agar bisa pahami dan mengerti dari apa yang saya jelaskan untuk sahabat semua. Oke, let's go. Ini contoh tanaman yang untuk dikastrasi. Ini yang sudah menjadi buah tapi buahnya tidak normal, sahabat lihat sendiri. Ini yang diperlukan memang paling utama itu ada dompet juga. Yang paling utama itu dibuang dulu buahnya sekeliling atau dompet yang baru itu dibuang sekelilingnya buah tersebut. Karena apa? Karena sekarang ini belum terbentuk umbi atau batang dari tanaman sawit. Jadi ketika dibersih seperti itu, yang pelepah bagian bawah ini itu kan sudah mepet ke tanah, sahabat. Yang bawah ini itu dibuang gitu, supaya pelepah di atas itu akan membuka lagi, umbi itu akan lebih bisa membesar setelah pembuangan pelepah sama buah yang kita copot itu. Jadi akar baru akan keluar gitu. Jadi ketika nanti ronde kedua, putaran buah yang kedua nanti juga nggak segitu normal, buah yang tidak normal itu dibuang kembali. Jadi yang sudah normal itu biarkan saja gitu. Yang harusnya buah itu bagus. Itu contohnya, sahabat. Ini tidak saya praktekkan, tapi sahabat bisa pahami dari apa yang saya sampaikan buat sahabat. Ini juga. Ini kan pembuangan buah yang masih kecil seperti ini. Ini seharusnya kan harus dibuang dompet pertama kali gitu. Jadi yang takut kita rugi, sebenarnya kita rugi kan, buahnya dicopot itu dijadikan brondol gitu. Dijadikan brondol, masukin dalam karung, biarkan rontok sampai dari tandannya. Jadi sudah kita bisa untuk mengumpulnya gitu. Jadi supaya apa? Maksud dari tujuan itu pembuangan tersebut, jadi umbi ini akan membuka. Jadi pelepah yang di bawah itu kita bersihkan supaya ketika dipupuk nanti akar itu lebih membuka lagi, lebih banyak lagi, dan umbinya akan membuka. Tentu nanti kalau umbi sudah besar, sudah terbentuk, maka buah baru itu akan lebih cepat gede atau lebih cepat normal gitu. Itu inti dari awal pertama kali, sahabat. Nah, yang ini bijinya udah normal, sahabat. Bijinya itu tidak dilakukan lagi pembuangan dompet atau buah yang tidak normal atau buah yang masih kecil. Itu cuma membersihkan pelepah bagian buah. Ini tanaman ini punya ayu saya, namanya Zainab. Tapi saya belum untuk mengurusnya. Kemarin udah saya pulangi kepada yang bersangkutan karena ada komplain. Tapi rasanya agak gimana, tentu nanti saya ulang lagi atau disusul ulang lagi perundingannya. Kalau dia mau, kita akan membenahi tanaman ini. Ini, sahabat, contohnya. Ini kan harus dikastrasi dulu.
harus pembuangan buah. Ini ada buah yang nggak jadi, buah yang nggak jadi kita buang, sama itu bunga itu kita buang semua. Jadi pepa yang bawah ini kita buang, tinggalkan pepa yang ini. Nah, atau kalau ini udah pendek kita copot aja pepa yang saya goyang ini. Jadi biarkan segini. Ini masih bisa membuka umbi baru, sahabat. Aduh. Oke, kita lanjut tahap ke berikutnya. Let's go. Ini contoh yang berikutnya. Jadi ini tahap buah pasir, buah awal, sahabat. Nah, ini pepaya saya potong. Ini sepertinya agak lucu, tapi sungguh lucu seperti ini. Yang saya bentukkan itu di awal pertama kali itu umbi, karena di sini umbinya masih muda. Jadi umbi masih muda itu tentu dia akan membuka umbinya lebih besar lagi. Nah, di awal pertama kali untuk katrasi itu seperti ini. Ini ada buah yang ini yang kita buang, yang tidak jadi itu ada juga di sebelahnya, itu kita buang habis, sama dompet-dompet baru kita buang gitu. Sebab itu sebelahnya juga ada yang itu kita buang. Jadi di saat seperti ini kadang buah itu tidak normal, tentu dompetnya masih kecil juga, dan juga biji-bijinya pun tidak segitu gede, pasti seperti buah cengkeh atau buah mandul atau buah yang abnormal. Jadi kegunaan kita memotong itu, membuang buah itu tersebut, supaya nanti ketika udah tinggi 1,5 meter, 1 meter atau setengah meter atau 2 meter, buahnya sudah normal semua, buahnya sudah gede gitu. Yang kita lakukan itu untuk pemerangsang buah baru itu lebih cepat gitu. Itu kegunaannya katrasi. Jadi dilakukan di saat seperti ini itu harus dipupuk gitu. Jangan tidak dipupuk. Kalau tidak dipupuk tentu dia akan lambat mengeluarkan suatu hasil buah itu yang baru, kurang cepat gitu. Tentunya kita mau melihat suatu perubahan pada suatu tanaman. Nah, ini sobat, buah pasir yang pertama kali itu dengan cara kastrasi. Ini berapa sekitar 10 bulan yang lalu. Ini bekasnya. Buah yang lama itu sudah rapuh semua, sahabat. Nah, ini hasilnya. Buahnya bijinya sudah normal. Tuh, sahabat sekeliling. Ini dompet baru, sahabat. Banyak sudah keluar. Ini hasil dari kastrasi. Ini semuanya sudah dibuat seperti itu. Kalau buahnya sudah normal, jadi mana yang belum buahnya normal, cukup hanya itu yang dibuang atau dibuang kembali supaya buah itu sampai normal kembali. Ini saya yang memotongnya, sahabat. Lepas ini kemarin orang yang memotongnya agak panjang, itu bekas buah yang lama yang kita buang. Yang perunnya kemarin tidak bagus karena terlalu panjang memotong pelepah. Ini lihat, seperti yang saya bilang, buahnya sudah normal semua, udah gede. Jadi kapasitas seperti ini sudah lulus masuk ke pabrik, sudah bisa diterima di pabrik. Dulu bisa dikatakan di tahun 2010 ke bawah, yang buah kecil-kecil ini tidak diterima sama pabrik. Itu harus di kastrasinya, harus sampai 3 kali atau 4 kali sampai buah itu normal. Berat standar 4 kilo atau
5 kilo ke atas. Itu waktu di tahap 10 tahun yang lalu gitu. Maka pabrik sulit untuk menerima buah kecil, tapi sekarang pabrik sudah bisa menerima buah kecil asal bijinya normal. Ini masih gitu. Nah, ini lahan ini punya Abang Zulkifli. Itu kemarin saya sudah berbincang sama dia minta katrasi yang untuk selanjutnya, tapi lihat kepada pantauan buah yang tidak normal itu baru dicopot kembali. Mana yang sudah bagus itu tidak usah dicopot, biarkan untuk menghasilkan uang agar untuk membantu orang tuanya gitu. Karena buah sekarang itu asal normal sudah bisa diterima sama toko pembeli atau tengkolak yang tukang penampung buah. Ini kemarin dipangkas sama orang yang punya, sama ibunya, karena ibunya nggak tahu, ibaratnya buta dalam segi bidang sawit, jadi makanya dibuat seperti itu, sahabat. Nah, ini lihat sendiri, sahabat, itu bunga baru nih, buahnya udah gede, udah kategori 4 kiloan atau 5 kiloan. Ini belum saya pruning, ini rencana songgo 2 ini. Aduh, bawahnya kita copot sekelilingnya. Habis di pruning, nah sahabat lihat sendiri, yang sudah normal seperti itu tidak akan dibuang lagi. Tuh lihat sahabat sendiri. Nah, ini contoh sahabat kastrasi yang masih diulang atau di pembuangan dompet atau buah baru. Ini masih dibuang lagi sampai bijinya normal. Yang tinggal itu ada dompet baru, itu yang bagian atas dari ombi itu ditinggalkan. Jadi yang sebagian ini itu dibuang semua, sobat. Sebenarnya dia abang ini kemarin telat untuk kastrasinya dikarenakan buah sudah tahap berbuah pasir yang sudah berbuah. Aturan tahap awal itu di keadaan buah sudah mulai berdompet, setahun setengah itu baru dibuang. Tapi sudah terlambat ya, tahap kedua itu nggak jadi masalah, tapi yang tahap berikutnya tahap ketiga gitu, yang masih belum normal itu bakal dibuang. Yang sudah normal itu tinggal panen sama di pruning, itu hasilnya. Oke, next. Ini hasil dari katrasi yang saya buat beberapa waktu lalu, pembuangan buah atau tandan yang buahnya tidak normal atau dompet baru, itu yang saya buang beberapa bulan yang lalu. Ini yang sudah saya piringi, ini belum saya semprot, sahabat. Ini saya menggunakan paret untuk tampungan air di sekelilingnya. Ini saya memupuknya di dalam paret ini supaya pupuk tersebut mengembang dan lalu meresap langsung diserap oleh tanaman sawit. Nah, katrasi itu seperti ini, sahabat. Ini hasil akhirnya. Kalau buahnya sudah seperti ini, normal seperti yang sebelah itu, yang ini berarti katrasinya nggak usah dilakukan lagi, itu cukup sebatas yang kita buang beberapa waktu yang lalu. Jadi ini ada bunga yang baru seperti ini yang nggak jadi, ini itu kita waktu panen bisa juga untuk membuangnya dari pohonnya gitu,
supaya tidak mengefek kepada pohon tanaman sawit, akan mengefek buah lain yang nantinya tidak bakalan jadi buah seperti ini. Nah, itu arti dari katrasi. Jadi kalau buahnya sudah seperti ini sahabat, itu otomatis walaupun buahnya masih kecil-kecil, buah pasir, tapi bijinya sudah normal semua. Itu kalau untuk di pabrik sudah lulus ya loh. Yang penting buahnya matang. Oke, kita lanjut.